Halo, Halo, halo Mas. thank you Mas, bisa mampir-mampir sharing-sharing di sekolah bisnis nih. Waduh, Kemarin suatu kehormatan Mas bisa sharing-sharing di sini Mas. Akun yang sempat sangat bikin menginspirasi banyak orang Mas. pebisnis ke teman-teman pebisnis itu pada interaktif banget. Masa sih Mas Tom mau sharing-sharing nih di sekolah pebisnis katanya. Oh iya ternyata sempat. Akhirnya kita hadir di sini. Nah itu ada muda cuma sekali. Wah halo, Halo Mas ada teman Bro. dancer yang pada join di sini juga ya. Iya, Oke, jadi buat Mas Tom, thank you udah join di sekolah pebisnis. Mungkin sebelumnya dari teman pebisnis juga ternyata udah banyak banget yang kenal sama Mas Tom, termasuk saya juga udah familiar banget dengan Mas Tom. Jadi kenalan dan nggak usah dikenalin lagi deh. Cuma mungkin banyak dari kita yang udah tahu Mas Tom Iwapa itu waktu udah suksesnya. Nah, biasanya kita waduh. follow Mas Tom udah sukses. Cuman Ya banyak belum lah dari kita Mas. mungkin follower-followernya Mas Tom juga follow karena melihat Instagram. Nah, tapi Ya, mungkin sekarang kita bisa flashback mundur dari awal-awal gimana sih Tom Iwapa itu waktu lagi merintis bisnis. Nah, saya rasa ini jadi oke. menarik banget buat pelaku bisnis, tapi juga buat follower juga yang baru follow mungkin. Oke teman-teman, jadi malam ini kita akan coba sharing-sharing barengan dengan Mas Tom juga. Seperti tadi saya sempat bilang bahwa sudah banyak mungkin yang mengenal Mas Tom sekarang di sosial media, teman-teman sering lihat story-nya, aktif banget. Tapi banyak dari kita yang belum tahu sebetulnya background Mas Tom untuk mulai bisnis seperti apa. Nah, kita Oke coba Mas. kenalan mulai awal Mas Tom itu mulai berbisnis. Jadi gini Mas, awalnya saya dulu itu kan saya kan berasal dari Mojokerto ya. Mojokerto itu sebenarnya kota kecil yang ada di sampingnya Surabaya gitu. Jadi pertama kali ke Surabaya niatnya untuk kuliah. Kuliah pun bukan di kampus yang bonafit Mas, kampus yang saya cari yang termurah pada waktu itu, cari yang subsidinya terbanyak karena memang untuk apa bisa dibilang untuk jangankan untuk kuliah ya, kita ngomong untuk makan aja ya bisa, tapi sayang gitu loh Mas. Lebih baik kita kayak semacam ya udah langsung kerja aja deh, ngapain gitu loh. Kuliah juga pada waktu itu saya juga nganggep nggak terlalu penting-penting banget karena memang jujur waktu itu impian nggak terlalu tinggi-tinggi banget juga sebenarnya. Saya senang kerja, saya gila kerja, tapi saya nggak terlalu expect ya. Jadi saya orangnya tuh senang paling senang itu untuk bekerja keras. Tapi kalau kemudian kita dapat meraih sesuatu, dapat apapun ya itu bonus menurut saya. Awal mulanya dulu pakai motor Mio yang jelek pada waktu itu. Teman-teman banyak yang tahu. Kemudian apa? Berproses sampai akhirnya mulai punya mobil sendiri, sampai akhirnya uh, sampai akhirnya apa? Saya bingung sih sebenarnya. Saya di sini ya sinyal Oh ya, lancar, tapi gangguan distruksinya dari samping ada gitu. Gak tahu juga kenapa kenapa ini, kenapa suka kayak gini. Nggak lancar sih oke, sinyalnya. aku boleh tahu. Waktu SMA ternyata aku sempat nemu fotonya Mas Tom, ternyata rocker banget nih. Wah, Iya, dulu sempat punya benar. juga Jadi ya sebagai rock itu. Itu saat benar, itu benar. udah mulai coba untuk berbisnis, Mas. Jadi pada waktu itu memang saya kebetulan suka berkomunitas Mas. Kebetulan kalau sekarang saya ada beberapa komunitas ya yang saya ikutin. Seperti ada HIPMI, ada GCI juga ini lagi saya pakai. Ada saya juga tergabung di Kadin juga, ada di Kadin Jatim. Dan beberapa komunitas bisnis lain termasuk kayak istri saya mendirikan komunitas pengusaha wanita juga Mas, namanya Iya, Venela iya. Female Entrepreneur Leadership, dan yang beranggotakan ratusan pengusaha di Jawa Timur Mas. Wah, mungkin banyak dari kita yang tahunya Mas Tom, mungkin termasuk saya juga. Awalnya saya tahu Mas Tom itu dari pertama adalah Mas Tom itu kan sempat kemarin yang terakhir itu beli mobilnya Atta Halilintar. Wah, Ya, itu yang benar-benar yang wah viral nih jadi viral. iya, Terus iya, dari iya, situ benar. tokonya juga rame banget ya, rame dengan yang handmade SBY itu rame dengan Ya, para pengunjung barunya gitu. Tapi ya, masih sedikit dari kita yang tahu kalau ternyata Mas Tom ini pernah tinggal di dengan motor Mio, pernah tinggal di kos-kosan yang 2x2 ya Mas kalau Mas ya, dulu ya. benar, benar. Jadi Itu gimana? sebenarnya Mungkin dulu banyak dari karena kita memang gimana?
kalau Mas Tom nih kayaknya sudah sukses, pasti gampang deh buat bisnis kalau jadi Mas Tom gitu kan, orang-orang masih Ya, berasumsi kayak gitu. banyak yang berpikir gitu. Dan kesulitannya dari Mas Tom juga loh. Iya. Jadi sebenarnya ya banyak Mas orang berpikir bahwa saya anaknya orang kaya, saya berasal dari yang memang sudah ada gitu segala macam. Tapi sebenarnya semua fakta itu terbantahkan ketika orang-orang itu memang tahu masa lalu saya, Mas. Masa lalu saya parah banget ya. Pada waktu itu ya itu tadi, jangankan untuk kita senang-senang, kita makan aja masih mikir gitu loh. Kalau misal makan nasi goreng, makan penyetan di pinggir jalan sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misal kita udah makan yang aneh-aneh segala macam, beli baju apa, aduh nggak kepikiran deh pada waktu itu, Mas. Tapi saya memang Itu orangnya waktu Mas Tom dari kota, dari tempat ke Surabaya, lalu tinggal di kos-kosan 2x2 itu pisah sama keluarga atau pisah sama keluarga, pisah sama keluarga. Jadi pada waktu itu pisah sama keluarga, sempat tinggal juga sama kakak kandung. Pada waktu ya sempat tinggal sama kakak kandung kan di kosan itu ada 3 orang. Jadi satu kamar itu kan isinya 3 orang. Ada kakak kandung saya sama ada temennya kakak kandung saya pada waktu itu. Nah saya seneng aja, seneng dari dulu itu ini Mas. Kalau misal nongkrong itu dengan orang-orang yang memang lebih senior. Entah itu lebih senior secara umur atau itu mungkin lebih senior secara pengalaman ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat kita push to the limit. Jadi kalau misal kita tinggal di zona nyaman aja Mas, ya saya pikir akan susah karena saya juga di Surabaya melakukan, maksudnya banyak hal-hal yang kadang-kadang orang biasa pun susah untuk melakukan. Katakanlah gini, saya di Kadin, rata-rata teman di Kadin Jatim itu secara umur masih itu udah 40 tahunan, udah 50 tahunan, bahkan ada 60 tahunan segala macam. Ya pasti kita sebagai anak muda kalau misal diomong nyaman, ya bullshit lah kalau kita ngomong nyaman 100% nyaman ya kan. Awalnya kita pasti kikuk-kikuk juga gitu loh. Awalnya pasti kita juga nggak enak juga, tapi pada akhirnya ketika kita udah terbiasa, dipaksa untuk menjadi adaptif di semua tempat, adaptasi dengan cepat, ya sudah saya kira kita kita akan memang terlihat goblok di awal, kemudian kita bisa menjadi menjadi lebih cepat untuk berkembang di kemudian hari, Mas. Wah, keren ya, luar biasa ya. Tapi ternyata dari pengalaman untuk kos-kosan bertiga itu ternyata ya dengan motor Mio sempat merintis bisnis jualan stiker. Nah ini yang jarang orang tahu juga nih kayaknya. Jualan stiker. Tahu. Gimana awalnya sampai pikiran? Jadi jualan stiker itu sebenarnya karena pada waktu itu jujur aja Mas, stiker itu sesuatu yang langka. Ketika kita waktu era tahun 2007, 2008 ya kan Mas ya, kita itu malah kita itu nongkrong di suatu tempat, kita nongkrong di komunitas motor gitu ya yang terkenal, atau kita nongkrong di komunitas musik yang terkenal, yang kita butuhin itu waktu itu stiker ya, untuk pencarian jati diri. Bisa dibilang kalau misal Mas ya, punya stiker katakanlah, kayak stikernya DM Elite misal, by Denny Santoso, maka orang akan, lu kamu kenal lah dengan Denny Santoso atau siapa, terus kemudian mungkin ada orang-orang yang stiker kayak misal katakanlah kita ada official Tokopedia Tim atau apa misal ya kan, mereka akan bertanya karena kadang-kadang stiker itu simbol, kayak misal di komunitas mobil ada stikernya Brotherhood Club misal, ya saya pikir orang-orang akan menanyakan hal itu Mas, dan pada waktu itu stiker keren banget gitu loh. Sama kayak sekarang saya mainan masker Mas. Sekarang kenapa kemudian saya mainan masker secara masif ya kan, produksi up to 1 juta lebih ini selama 1 minggu, karena saya pikir di mana di situ ada krisis Mas, di mana di situ ada sebuah kekurangan, apapun itu akan menjadi sebuah peluang. Jadi biarkan orang lain ngeluh, kemudian kita yang menyelesaikan problemnya. Jadi kalau misal dulu ya Mas ya, orang mendapatkan stiker itu karena stiker itu sebagai identitas. Ketika kemudian kita anak metal mana nih, daerah anak metal Surabaya atau anak metal Jakarta, kita kumpul-kumpul stiker. Mas kalau misal lihat semacam kayak Vespa ya kan, Vespa itu rata-rata kalau misal dia sedang touring, itu rata-rata mereka bawa ini selalu kenang-kenangan stiker itu ada di tiap mobilnya, di tiap Vespanya gitu loh. Jadi yang menurut saya hal itu yang kemudian menjadi identitas gitu loh Mas. Pada waktu itu yang menarik
Kalau sekarang Mas Tom nih lagi gencar-gencarnya nih jualan masker. Tapi sekarang Ya, itu sudah ada media sosial, sudah ada Instagram, ibaratnya ya, sudah ya, ada digital marketing. Sedangkan waktu Mas Tom jualan stiker, ini tahun 2008-2007 itu belum ada Instagram, bahkan Instagram ini kan 2014 ya. Nah, siap. waktu itu gimana Mas Tom waktu itu berentrepreneur mulai jadi berjualan di keadaan yang sebelum era sosial media? Mungkin boleh Baik, di-share juga ke teman-teman. benar. Jadi sebenarnya dasar daripada orang yang bisa personal branding dengan baik di Instagram atau di sosial media adalah orang itu bisa personal branding yang baik di media offline, Mas, secara langsung. Jadi saya kira ketika kita di online ini sebenarnya kita di ini aja, didistorsi aja dari apa yang memang kita lakukan di tiap hari. Karena memang sekarang Mas ya, kalau misal trik untuk marketing segala macam, ya saya kira di online sama di offline ini sama aja. Makanya kadang-kadang permasalahannya adalah teman-teman beberapa itu nggak mau ngikutin, Mas. Jadi kadang-kadang teman-teman yang Hmm. bagus di offline-nya merasa di zona nyaman, ya udah mereka nggak jualan lagi. Ya aku pikir kalau misal Hmm. tidak memanfaatkan itu ya ya sayang. Aku dulu juga sempat agak anti sosial media juga, Mas. Iya. Sempat aku waktu itu malas bersosial media, tapi ada suatu hal ya yang membuat saya kemudian saya memutuskan bersosial media dan saya sangat gencar untuk kemudian saya juga ada ini ya, ada target tersendiri. Target saya intinya waktu itu intinya 100.000 follower sama verified ininya pada waktu Iya. itu. Wah. Ya, Berarti yang stiker itu waktu itu dibangun dengan Mas Tom itu ke sana kemari canvassing dan untuk membangun personal branding secara yes. offline juga waktu itu. Offline, offline Mas. Offline. Jadi tiap kenalan jangan Makanya lupa untuk memperkenalkan bisnis kita sih. berbagai distro itu ya. Iya. Untuk kenalan saya kira kita harus memperkenalkan diri kita sebagai apa. Karena dulu sampai Facebook saya itu namanya itu Tom Juragan Sticker gitu, Mas. Oh gitu ya ya. Iya. Ya. Kan banyak Oke. teman-teman ada teman saya namanya Duhan Pentol gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kata-kata seperti itu bisa jadi personal branding ya Mas ya, yang baik ya. Iya. Asalkan kita bisa bisa mengkorelasikan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita apa yang diutarakan orang lain. Jadi kalau saya dari Hmm. dulu memang banyak julukannya gitu loh. Tom Juragan Iya. Sticker, ada juga uh, ada beberapa teman julukin saya Tom King of Price War katanya gitu. Jadi memang benar-benar perang harga. Saya memang seorang yang bergerak di Red Ocean sejati sebenarnya, Mas. Meskipun banyak sekali kita tahu orang-orang itu bergerak di Blue Ocean, tapi saya malah di Red Ocean. Tapi saya dengan Red Ocean saya juga nggak apa ya, bisa dibilang juga pengaplikasian dari Blue Ocean saya terapkan di Red Ocean, Mas. Sama seperti kayak sekarang. Oh ya kalau boleh tahu Mas, waktu Mas Tom itu berjualan stiker itu kan tahunnya tadi 2008, 2000 masih di awal-awal sebelum ada Instagram. Itu adalah momen di Hmm. mana Mas Tom juga lagi kuliah desain kan waktu itu di sebuah Hmm. universitas. Apakah itu Yes. waktu berjualan itu ambil kita ini buat bayar kuliah misalnya atau Yes. apa sih Mas Tom ini awalnya untuk kayaknya aku harus berjualan nih gitu. Yes. Ya pada waktu itu apa Mas ya? Ya kita kalau misal nggak diiringi apa ya nggak disambi ya nggak disambi kerja kayak misal stiker nggak disambi kerja jualan kaos pada waktu itu ya maksa mas maksudnya kita akhirnya ya susahnya apa ya aku waktu itu senangnya banyak mas senang ngeband senang apa namanya sama teman-teman juga koleksi juga kaos apa segala macam ketika kita sadar gaya hidup kita itu memang benar-benar tinggi ya sudah berarti di situ harusnya kita tanggung jawab semakin besar untuk mencari duit sebanyak-banyaknya mas jadi Iya, memang iya. saya dari dulu itu ada istilah di mana tekor tapi tersohor mas Oh, tekor oke. tapi tersohor iya itu tekor tapi tersohor tapi tersohor itu gini mas di tongkrongan saya tuh hobinya itu naktir-naktir teman. Kalau Oke misal oke. dulu di kasarannya tongkrongan naktir-naktir teman. Di tempat duga beliin teman-teman minum. Meskipun saya sendiri ya nggak minum juga sebenarnya. Terus Merantau lagi waktu kemudian itu. kalau misal di event-event segala macam yang paling keluar uang banyak saya. Tapi sebenarnya yang harus kita pahami sadari adalah ketika kemudian kita
berani banyak lebih berkorban lebih dari teman-teman yang lain, sebenarnya nama kita itu akan legit sih Mas. Jadi orang akan berpikir bahwa oh Tom ini orangnya ini dari dulu ini maksudnya selalu baik, jor-joran apa segala macam lah Mas. Jadi dari situ orang-orang trust buildingnya percaya trust buildingnya akhirnya itu bahkan terbangun menurut saya Mas. Karena waktu itu saya sempat lihat kebetulan Mas Tom juga buat sebuah video di YouTube mengenai perjalanannya Mas Tom sendiri kan. Yep. Ternyata datang dari keluarga yang sebetulnya middle class lah, nggak yang harus berjuang tanpa berjualan nggak bisa makan misalnya ya. Tapi nggak juga, dan keluarga yang menengah. Tapi ternyata Mas Tom punya ibaratnya daya juang yang lebih dari teman-teman lainnya ibaratnya. Karena mau tinggal di kos-kosan 2x2 sampai mau pakai Mio butut katanya ya, muter-muter ke untuk menjadi sampai ada Mas Tom penjual stiker gitu. Nah ini ada sesuatu yang besar itu datangnya dari ternyata tadi ya tersohor itu supaya berarti teman-teman yang lain. Wah. Pada waktu itu Mas, sebenarnya jujur kere-kere sih. Cuma saya itu nggak pernah pelit ya. Kadang kalau teman-teman kemudian minta diskonan, minta apa, saya kasih. Ada teman-teman minta stiker, Tom aku minta stikernya apa segala macam. Padahal waktu itu jujur kalau misal mau dicuanin ya, satu stikernya itu pada waktu itu saya modal 300 perak, itu saya jualnya 1000 perak Mas. Keuntungannya 3 kali lipat lebih. Itu saya untuk ngasih-ngasih teman-teman itu luar biasa Mas. Kalau misal ngomong ya bukannya apa-apa ya. Kalau ngomong sedekah apa segala macam, wah saya sudah ekstrim dari dulu orangnya. Jadi saya kemarin-kemarin tuh sering ngomong bahwa ada beberapa kata-kata seperti ini Mas. Ya lebih baik kita nyumbang tapi dipamer-pamerin daripada kita diem-diem nggak nyumbang. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu hal yang sepele ya menurut saya. Ngasih-ngasih orang apa segala sesuatu itu hal yang sepele tapi nggak gampang atau nggak banyak orang yang melakukan itu sih Mas. Oke. Nah terus mulai dari situ akhirnya pertama kali langsung, oh iya kalau boleh tahu tadi yang rocker dulu atau yang jualan stiker dulu sih Mas? Pada waktu jualan stiker gondrong keadaannya Mas. Oh, dari situ. Oh dari situ baru mulai untuk handmade yang SBY itu ya, sama satu lagi Dalvation. Oh ada lagi Mortalium Mas dulu Mas. Oh, oke. Pada waktu Mortalium waktu itu saya itu bandel banget Mas, parah. Pada waktu itu mulai kemudian banyak hal yang orang-orang kadang-kadang tidak diketahui dari saya. Banyak hal, termasuk mungkin kalau misal orang-orang mungkin jarang yang tahu kalau misal di sini nih saya ada apa? Ini khusus live ini ya saya tampilin. Wah. Ini khusus ya kan, dari teman-teman semua bisa lihat kalau sebenarnya di sisi rebel saya itu luar biasa Mas. Saya full tato sebelah kanan, tapi saya nggak pernah menampilkan di sosial media gitu loh. Jadi saya tuh sebenarnya kalau misal ngomong pemberontak dulu. Kalau misal kita ngomong apa Mas ya? Ya bajingan yang loyal lah pada waktu itu Mas. Terus ceritanya bisa mulai handmade store Dalvation Store sama handmade Surabaya itu ceritanya gimana Mas? Jadi sebenarnya pada waktu itu saya punya pacar saya itu ya istri saya itu sekarang. Ya, itu nggak cuma ini Mas, nggak cuma orang yang biasa, nggak cuma miskin Mas, kiri Mas. istri saya kiri banget Mas orangnya, jujur Mas. Sampai pada waktu pertama kali ketemu saya ngedate aja, HP-nya itu HP Mito. Pada waktu itu, tahu kan HP Mito kayak gimana pada waktu itu? HP murah lah ibarat katakan ya. Karena kenapa? Karena memang ya apa ya? Maksudnya emang saya juga pada waktu itu tidak mencari sosok orang yang kaya atau apa enggak. Saya cari orang yang memang benar-benar dari dulu itu senang diajak kerja keras. Dan pada waktu pacaran yang biasanya kalau kita bahas itu tentang senang-senang, nonton apa segala macam, ya kita bahas itu juga. Tapi apa ya? Tapi banyak bahas kerjaannya, banyak bahas bisnisnya. Lah, pacar saya ya Delta ST pada waktu itu tuh bantu juga Mas stiker, bantu juga distro saya. Ya, kemudian sekitar di tahun 2011-an saya itu iseng-iseng bikinkan pacar saya, istri saya sekarang itu usaha.
pada waktu saya bikinkan usaha, saya nggak pernah ekspektasi apa-apa. Istri saya cukup bekerja keras doang. Tapi ternyata di tahun 2014, ternyata omsetnya udah mengalahkan semua usaha saya, Mas. Wow, oke. Iya. Jadi, meskipun pada Karena ada akhirnya, menarik, kita lihat di Handmade Shoes Surabaya ini kan booming di tahun kurang lebih tahun pas Instagram itu mulai masuk. Jadi 14, 15, 16 gitu ya. Bener-bener awal-awal Instagram. Nah, iya, Mas Tom ini walaupun stikernya ini personal branding, tapi baru mulai personal branding ini di setelah Handmade Store Surabaya ini booming ibaratnya. Baru mulai masuk personal branding. Nah, itu mungkin buat teman-teman di sini juga ada yang menarik juga, di mana ternyata personal branding itu sebetulnya berguna seberapa besar buat si Handmade Store Surabaya sendiri, padahal si Handmade Store Surabaya ini udah booming sebelumnya. Lalu Mas Tom, pikiran untuk kayaknya aku mesti support bisnisku dengan personal branding juga. Itu keputusannya gimana sih? Jadi sebenarnya sama dengan Elon Musk, sama dengan Jeff Bezos, dan sama dengan ini Mas ya, Jack Ma ya. Kita perusahaannya gede dulu nih. Ketika kita perusahaannya gede, sebenarnya orang-orang itu bakal mencari gitu loh, Mas. Jadi ketika kayak akun Samet sendiri, sekolah bisnis gede, siapa nih orang di belakang ini gitu loh. Pasti mereka juga akan cari, dan ketika kemudian kita tampil, Mas, orang itu lebih apa ya, kita tuh jadi double branding. Satu sisi tokonya bagus, tapi tokonya ini apa ya, jadi nggak sedikit, Mas, orang-orang ya, kemudian dia itu komplain, meso-meso, ya kan, kalau di saya Instagram misalnya jancuk-jancuk di tempat saya, Mas, pakai akun anonim biasanya, Mas, jancuk ini saya pelayanannya nggak bagus nih, Mas, pelayanannya nggak bener nih, di toko, masa ketus banget orangnya segala macam. Gitu itu saya nggak malah nutup-nutupi sebenarnya. Dan saya juga nggak malah kemudian saya delete, saya blok, nggak. Malah saya screenshot, saya jadikan DP, saya tag semua manajer-manajer saya. Biar tahu, gitu loh. Jadi di situ orang-orang malah respect, Mas. Malah jadi apa adanya gitu loh. Berarti malah jadi bener-bener kayak saya tuh orangnya bisa ditegur. Meskipun saya kemudian orangnya keras, tapi saya kalau misal dikasih masukan mau, Mas. Jadi ketika kemudian orang lain ngerasa kayak misal sekarang, Mas ya, banyak orang sekali puluhan ribu, ratusan ribu beli masker di saya itu bukan gara-gara handmade lagi, karena ada Mas Tomnya. Jadi orang ngerasa kalau misal belinya di Mas Tom ini kan orangnya kan ceplas-ceplos, keras. Kemudian orangnya apa adanya, nggak pernah berbohong. Kalau misal maling itu adalah, kalau kasarannya, kalau misal saya, Mas ya, kalau orang apapun itu ketemu saya kemudian dia maling, itu kalau ini saya, apa yang saya sampaikan biasanya ya maling wajib dipukuli kalau menurut saya. Wajib diantemi, Mas ya. Ya maling digulung aja. Lah saya itu paling anti, Mas. Apapun, maling waktu, maling karya, kemudian maling apa, kreativitas atau apapun, terus apalagi maling uang. Jadi ketika kemudian orang-orang tahu integritas saya itu luar biasa, Mas, maksudnya dalam hal itu saya menjaga, maka mereka itu banyak loh, Mas. Kemudian itu saya kemarin dititipi termogan orang, itu sampai ratusan piece. Saya nggak kenal dia, nggak apa dia, di ini terus saya jalankan, barangnya laku. Ketika kemudian barangnya laku, saya nggak minta apapun, Mas. Tapi ya dengan sendirinya mereka ngasih komisi saya. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang itu teman-teman kalau misal memang ngerasa pinter untuk ngomong, bisa diajak ngomong orang banyak dan asik orangnya, ya kalau misal nggak bikin akun sosial media, ya eman sih, Mas, sayang sih sebenarnya, gitu loh. Ini Karena saya sempat melihat juga kan tadi si Handmade Store Surabaya ini udah ada dulu, baru Mas Tom mulai masuk ke personal branding. ya, Adakah saran yang mungkin sekarang lagi bingung baru mau mulai usaha, saya nih harus buat Handmade Store Surabayanya dulu, saya besarkan baru keluar personal brandingnya, atau dari awal saya masuk personal brandingnya dulu sambil membuat bisnisnya? Mungkin Mas Tom bisa kasih saran buat teman-teman juga. dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Dan jujur, pada waktu itu saya personal branding itu karena keterpaksaan, Mas. Tempat pada waktu itu akunnya istri saya itu masuk Lambe Tura, Lambe Nyinyir, dan teman-temannya. Gara-garanya apa? Kita itu bakar tas. Tas itu kan rusak, Mas. Kalau di luar kita tahu bahwa Louis Vuitton, Gucci, Balmain itu kalau misal barangnya rusak kan dibakar, Mas. Kita itu ikut ngebakar juga, Mas. Buat supaya apa?
supaya orang-orang tahu bahwa kualitas kita itu terjaga dengan cara dibakar Mas kalau nggak laku. Viral Mas Indonesia Raya. Setelah viral, istri saya nangis-nangis 2 hari. Habis itu Mas, posisi Instagram saya itu followernya itu paling cuma 5.000 6.000 orang yang kenal doang. Akhirnya ketika kemudian istri saya posting depresi Mas ya, ya udah mau nggak mau saya akhirnya personal branding. Begitu saya personal branding, ya udah saya orangnya total Mas, tekor tapi tersohor. Kalau misal dibilang beli mobilnya Atta Halilintar, apakah tekor? Ya pasti tekor, mobil kan depresiasi Mas. Tapi kalau misal ngomong tersohor Mas. Akhirnya sekarang ya sorry tuh saya bukannya sombong, ya congkak lah sedikit ya. Ya orang-orang Jakarta semuanya pada akhirnya artis-artis, orang-orang yang memang influencer apa segala macam akhirnya kenal saya gara-gara itu. Dan banyak sekali Mas kemudian orang-orang yang memang artis, entrepreneur yang kemudian japri saya. Kita say hello, kenalan, ngobrol segala macam lewat Instagram yang berujung dengan kopi darat, kadang-kadang ketemu juga. Jadi kalau misal caranya cuma sekedar personal branding santai-santai sih nggak bisa Mas. Makanya ketika saya kemudian ngomongnya apa adanya, saya ngomong matamu, jancok apa segala macam, itu malah orang-orang itu malah jadi seneng gitu loh Mas. Karena saya beberapa konten saya itu ada yang nggak ada trigger apapun. Iya, tapi ketika orang-orang itu dibilangin dengan kata-kata baik itu nggak bisa Mas. Orang-orang itu harus di bangsat-bangsatin emang, baru dia itu notice. Jadi awalnya Mas Tom tadi kita udah tahu ternyata ada backgroundnya yang sampai pakai Mio, tinggal di kos-kosan, lalu sekarang buat bisnis. Terus yang menarik dan juga jarang orang tahu ternyata Mas Tom ini menaungi beberapa bisnis UKM juga ya Mas, dari bisnisnya dari Mas Tom. Nah ini juga mungkin bisa di-sharingkan buat teman-teman yang selama ini mungkin udah follow Mas Tom juga dan belum tahu ternyata selain Mas Tom ini personal brandingnya juga dikuatkan, tapi juga mendukung orang untuk jadi ibaratnya berkembang juga gitu ya, menaungi banyak UKM. Mungkin bisa diceritakan juga Mas masalah itunya. Jadi kalau misal tanya berapa banyak orang yang kemudian ikut sukses ketika dengan saya, wah kalau misal di lapangan orang bakal tahu Mas. Orang dari nol, orang dari benar-benar dia itu cuma seorang pengrajin kecil, kemudian saya jadikan. Ini kontennya kemarin saya share kan ada pabrik, karena saya itu memang berdiri di atas dua tempat Mas. Ada saya juga di factory, ada saya juga di UMKM. Jadi kita benar-benar harus stabil di situ Mas. Kalau kita tidak menguasai ilmu pabrik, UKM itu juga kalau misal bikin sesuatu itu kadang ngawur Mas. Kalau misal kita di pabrik aja nggak tahu UMKM ya, kita sebenarnya kurang support ya. Jadi saya tuh rata-rata itu mendevelop orang-orang yang memang mempunyai potensi Mas. Dan cara mendevelop saya kepada mereka juga sama. Tak bilangin ini goblok, produkmu jelek. Kalau kayak gini kamu nggak bakal laku. Siapa yang mau beli gitu loh. Tapi di sisi lain ketika saya udah goblok-goblokin orang, tapi saya ngerangkul orang itu sebenarnya gitu loh. Cara menciptakan pemimpin yang terbaik adalah dengan cara ya itu tadi Mas, hustling Mas. Benar-benar kita hajar, kita naikin, kita hancurin, kita naikin, kita hancurin. Lama-lama dia jadi mental baja gitu loh. Kalau orang cuma dipuji-puji, wah makin lama makin belagu Mas. Gitu. Betul. Ada satu quotes nih, bahkan quotes dari Mas Tom yang saya pernah baca bahwa pengusaha itu tidak untuk seorang penakut. Nah, ini saya pernah lihat juga nih. Benar. Itu relevan dan ceritakan sama Mas Tom juga. Benar. Nah, kalau mengenai ini relevan di keadaan krisis yang sekarang ini, kayaknya saya terinspirasi juga waktu melihat story-storynya Mas Tom, di mana ya kita tahu ya Lini Fashion sekarang, apalagi salah satu bisnis yang sudah besar yang dimiliki Mas Tom ini udah stok dari jauh-jauh hari. Kita udah lebarannya udah planningnya 3 bulan sampai 4 bulan lalu gitu, udah deket lalu jadi plan kayak gini. Nah aku sempat lihat juga di storynya Mas Tom itu gudangnya semua udah penuh semuanya gitu. Nah benar. Dari kesulitan kita, dari kesedihan kita, dari kedukaan kita, ternyata itu menginspirasi banyak teman-teman pebisnis juga. Mungkin banyak follower di sini yang terinspirasi sama Mas Tom juga dengan cara menangani krisis dari Mas Tom sendiri. Yaitu sekarang geraknya cepat langsung buat masker juga. Termasuk kemarin itu mau launching, ternyata cabangnya nggak bisa buka, akhirnya malah coba gerak berdonasi gitu ya, berdonasi malah dapat order.
Nah, Benar. gerakan ini inspirasi banyak dari kita juga di sini. Nah, mungkin ada saran apa dari Mas Tom yang sekarang nih banyak orang yang kesulitan seperti Mas Tom sendiri pastinya, tapi nggak banyak orang yang bisa action seperti Mas Tom dalam menghadapi sebuah krisis. Ya. Ada nggak saran buat teman-teman yang ada di sini? Jadi kalau menurut saya Mas ya, kadang-kadang kita itu hanya sekedar teori dan kadang-kadang terlalu banyak yang dipikirkan. Kayak misal gini, sekarang aja Mas, donasi atau sumbang-sumbang itu bisa jadi salah ketika kemudian kita dinilai oleh orang dengan mindset yang salah. Wong kita aja donasi dikatain loh. Kadang-kadang kita donasi dikata-katain ria apa segala macam. Bajingan, biarin, biadab saya bilang. Ya sekarang kalau misal kita ngomong donasi nggak boleh dilihat-liatin kata ria apa segala macam, itu ya mohon maaf ya, dasarnya dari mana gitu loh. Terus kemudian saya pertama kali jualan masker Mas, itu juga sama. Wah masa jualan masker apa segala macam. Wong kita ini kesusahan. Hello bos, masa kita terus kemudian ngapain? Kita kemudian menutup semua gerai kita. Terus kemudian kita, Mas, musim corona gini kok malah keluar-keluar sih? Ya saya bilang, lah kalau misal anak buah saya semua nggak makan, lah itu urusan siapa? Itu urusan saya, bos. Kalau misal kalian melarang tanpa ada solusi, ya menurut saya mati aja gitu loh. Kenapa? Karena ya nggak bisa lah, Mas. Sekarang orang disuruh apa? Stay at home, ya oke lah. Kita stay at home, kita oke. Cuma kalau kemudian pemerintah belum menetapkan, kayak di Surabaya ini, belum menetapkan PSBB dan segala macamnya, ya saya kira nggak ada masalah. Kemarin kita juga sempat live bareng sama Bu Risma Mas, kebetulan itu juga Bu Risma juga pengen supaya Indonesia ini jangan sampai lockdown gitu loh. Surabaya jangan sampai lockdown gitu loh. Tapi tetap Mas, actionnya Bu Risma ini ekstrim. Maksudnya gini, kerennya itu apa? Semua orang yang nongkrong di warkop ditangkap Mas. Di sini. Ya, kenapa kemudian kok ditangkap kok gini? Wah, Mas, orang-orang ini kalau misal nggak diperingatin, Mas, nggak di apa namanya kasih pelajaran itu bakal tetap jadi bajingan terus. Iya. Karena apa? Yang apa ya? Yang sakit lu, yang gua ya kena juga, Bos, gitu loh. Jadi kalau misal sekarang teman-teman mungkin ada yang bisnisnya lagi drop apa segala macam, ya adaptif lah. Jualan apapun yang memang tidak dilarang oleh pemerintahan. Jualan masker silakan, hand sanitizer silakan. Mau jual apa jasa disinfektan silakan lah. Kenapa nggak boleh? Kalau misal kita malah berdiam diri, waduh, ya lambat laun mati Mas kita Mas, lama-lama Mas. Ya kita nggak meratapi nasib. Kemarin kita beberapa menginterview para pebisnis juga yang mungkin mengalami kesulitan juga seperti Mas Tom. Salah satunya adalah pebisnis yang punya online store, tapi dia punya toko di mall-mall di Indonesia. Ada 6 toko dia. Berarti online ini agak susah untuk mensupport 6 toko di mall yang lagi tutup kan, karena tetap jalan terus sewanya gitu. Nah ini kan susah, dan dia harus sesuatu. Akhirnya dia berinovasi dan menjual aerosol box. Jadi box bentuknya akrilik gitu. Nah ada beberapa pebisnis memang punya sifat adaptif kayak gini. Jadi memang sekarang kalau misalnya sifatnya passion itu kan bukan kebutuhan dasar ya. Sekarang saat orang-orang lagi krisis gini memang orang lagi nyasar yang namanya keamanan sama kebutuhan dasar gitu. Nah salah satu yang kita bisa lihat inspirasinya dari Mas Tom. Kemarin aku juga ngeliat ada disinfektan chamber yang sekarang di luar kota ini mulai jadi bisnis juga. Awalnya kan dari dompet 2K, dompet 2K itu buat pergerakan sama dokter kita buat disinfektan. Lama-lama orang luar kota kepikiran, disinfektan chamber kan gampang buatnya, tinggal pakai misalnya pakai ditambahin sama semprotan gitu. Akhirnya banyak bisnis bermunculan di daerah situ. Dan saya setuju banget sih seperti yang Mas Tom bilang, nggak apa-apa gitu. Selama itu kita tetap ngasih value, nggak nyolong gitu ibaratnya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu kita bisa termasuk sekarang ada juga yang lininya seperti fashion kayak Mas Tom, tapi ngambilnya itu niche-nya bukan masker tapi topi corona ya. Sekarang juga mulai trending kan topi corona kayak gitu. Topi corona, jadi, ada baju hazmat juga yang buat sumbang-sumbang itu. Bisa diusahakan di masa-masa krisis ini ya Mas. Jangan kita para pebisnis itu tanda petik masih punya ego yang besar untuk nge-push brand kita, barang kita yang sudah terbukti nggak bisa di-push gitu ya. Benar. Ada beberapa teman-teman kemarin Mas, ada juga yang ngomong kayak beberapa teman saya kan produksi hazmat. Wah Mas, jangan nggak boleh produksi hazmat segala macam, nggak boleh bikin gini.
Ada beberapa kontroversi juga kayak misal nggak boleh bikin masker kain, masker yang bagus itu gini-gini. Bos, sekarang itu kita ngomong logika aja lah. Orang hazmat sekarang udah semua kekurangan juga kok. Kalau misalnya kita nggak bikin, pengusaha garment nggak bikin, gimana? Apa nggak makin krisis? Harganya apa nggak makin hancur? Orang sekarang Mas terbukti ketika saya menggerakkan campaign jualan masker murah, semuanya masker surgical sekarang harganya hancur Mas, gitu loh. Harganya hancur. Iya. Akhirnya apa? Semua kemarin teman-teman kan saya survival mode on ya. Ditanya, Bang Tom boleh nggak jualan apa ini hand sanitizer? Yang penting ada Rekomenkes, yang penting ada BPOM, ajar, saya bilang gitu. Akhirnya semua ketika kemudian orang juga kayak Mas Tom ya, ada si Sritek ya, Sritek kan juga besar ya, tuh, mulai produksi masker. Benar, Sritek Mas salah satu orang ini ya, bagian produksinya juga ya. Ada Pak Ziko itu saya juga kebetulan kan kontak juga, saya sama beliau kenal baik dan beliau juga follow saya, harusnya dia nonton juga. Itu aja Mas, kalau Mas tahu ya, Sritek aja sekarang waiting listnya itu jutaan piece loh Mas. Nggak bisa memenuhi, jutaan piece Mas, nggak bisa memenuhi. Kenapa? Saking banyaknya permintaan. Terus kalau misal kita pengusaha fashion, kita diem-diem baik, tetap berusaha menjual tas sepatu ya, saya kira nggak pas lah. Kalau misal sekarang pengen semua orang tetap digaji, semua orang tetap sekarang stabil segala macam ya, kalau misal kita nggak survive kayak gitu ya gimana, malah hancur kita kan gitu. Luar biasa banget ya. Ini pasti mungkin ya, apa yang Mas Tom alami sekarang nih bisa adaptif kayak gini, ini juga terbawa dari kisahnya Mas Tom yang dulu sempat ada titik paling susahnya Mas Tom. Nah mungkin kita bisa kembali ke masa lalu Mas Tom, titik paling susahnya, paling rendah banget saat Mas Tom berbisnis ini dulu apa sih yang bisa membuat sekarang tuh kuat Mas Tom? Siap, gini Mas. Kita sapa dulu ini loh, muda cuma sekali Mas Ogut. Halo Mas. Tadi ya. Halo Mas. Ada Prima juga. Gini Mas, saya kalau misal ngomong bisnis tren, jatuh ini sudah berkali-kali Mas. Hancur lebur sudah saya rasakan. Saya pernah impor barang, terus kemudian ke Tanjukai, barangnya kena red line. Karena bukan ke Tanjukai saya aja, semuanya Mas. Waktu itu Sri Mulyani baru menjabat dan semua kebijakan diatur ulang. Dari situ saya nandon uang itu sudah 1,7 miliar. Nandon, pada waktu itu tas-tasan Mas. Sempat juga jualan fidget spinner, hancur berantakan. Itu barang stagnasi udah berapa puluh ribu itu. Terus sempat juga jualan pada waktu itu mortalium, overproduksi, hancur juga. Tapi itu adalah sebagian kecil daripada kesuksesan-kesuksesan Mas. Jadi itu sebagian kecil, kesuksesannya juga sebenarnya banyak gitu loh. Jadi kalau misal saya pikir ya pengusaha harus tahan banting, pengusaha harus siap untuk kalah gitu loh. Apalagi main bisnis tren. Sekarang ada teman-teman beli termogan harganya 1 juta. Sekarang harganya udah 700.000 Mas. Apa nggak gila namanya? Itu kasihan yang pada nyetok ya. Kasihan Mas yang pada nyetok segala macam. Tapi karena saya udah sering melakukan itu sehingga saya nggak sampai problem gitu loh Mas, nggak sampai nandon. Akhirnya ya saya closingnya dengan sempurna gitu loh. Jadi kalau yang saya tahu juga yang di bidang fashion juga, mereka sampai pokoknya diskon sebesar-besarnya, semurah-murahnya kalau perlu modal yang lebih kurang dari modal supaya cash-nya ini bisa mereka gunakan lagi buat muterin bisnisnya gitu. Karena saking banyaknya barang yang kejebak di gudang istilahnya ya, prepare buat si lebaran ini. Kalau di tempatnya Mas Tom sendiri gimana setelah ada masker ini? Mungkin lebih baik atau gimana Mas? Ya untuk ini Mas ya, apa namanya masker itu ya yang harganya dulu digoreng karena gini Mas. Teorinya adalah ketika memang demand itu banyak dan supply sedikit, maka harganya akan melambung naik. Bagaimana caranya? Apakah dengan kita tidak membeli? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena namanya termogan pada waktu itu juga semua toko membutuhkan Mas. Karena ada persyaratan juga di Surabaya. Ketika toko itu mau tetap buka, maka dia harus tetap ada termogan, hand sanitizer, dan harus pakai masker ketika ke dalam. Jadi di Surabaya memang kita belum di lockdown, kita belum ada ini ya PSBB atau apa itu ya.
Tapi di sini juga peraturannya ketat Mas kalau misal mau ini tetap buka tokonya. Karena himbauan daripada kepolisian itu datang tiap 3 hari sekali Mas di tempat kita Mas. Memastikan. Oh, Jadi ini aparat kepolisian memastikan bahwa memang toko kita itu ada social distancing, ada tempat hand sanitizer, ada dicek juga suhunya berapa. Jadi nggak bisa Mas kemudian toko di sini dia tetap buka dengan seperti biasa, nggak bisa. Sama aja di Surabaya juga ada pembatasan, tapi memang tidak sampai ditutup total seperti itu. Jadi sekarang ini kalau misal berbicara tentang harga stabil, tentunya dengan suplai yang sudah banyak, dengan teman-teman yang mulai bergerak semua, tidak meratapi nasib, tapi teman-teman berjuang, ya harganya sekarang akhirnya kembali stabil Mas. Harga-harganya ini sekarang sudah normal kembali. Kayak masker surgical ya, beberapa 1 bulan yang lalu harganya udah menembus 600-700 ribu per box. Dan sekarang alhamdulillah harganya mungkin sekitar 350-an sekarang sudah. oke. Tapi tetap ada peluang-peluang baru ya yang bisa kita olah ya, walaupun Banyak. ada yang mulai tadi yang baru lagi kemarin itu ada jamu mulai Jamu masuk corona. herbal. Ya, Kesayangan. Oke. benar. Jadi tadi yang dibilang oleh Mas Tom, kita lebih adaptif lagi dengan keadaan yang sekarang, lihat peluangnya di mana, karena setiap bisnis itu pasti ada kebutuhan dari orang lain, ada peluang, ada problem dari orang lain. Nah, saat krisis ini kita pikir lagi kira-kira kebutuhan orang apa yang sekarang lagi dibutuhkan. Makanya kayak kita sekarang tahu bahwa kayak ini aplikasi Zoom ya Mas ya, sekarang sahamnya naik ribuan kali lipat ya kan, luar biasa. Terus ada juga beberapa kayak pengusaha-pengusaha yang di bidang alkes juga luar biasa. Sekarang pengusaha fashion sudah bisa dibilang lumayan bisa bernafas Mas. Karena sekarang memang masker kain ini kan sudah digaungkan ya. Jadi konveksi-konveksi sekarang ini yang saya kenal sudah lumayan oke lah. Kasarannya kalau untuk membiayai membiayai gaji karyawan, saya pikir bisa. Ya, tapi tadi harus adaptif. Kalau misal kemudian kayak ada yang komen nih, Mas saya konveksi tapi gini ya. Ya sekarang lu lihat pangsa pasar bos, gimana? Sekarang orang lagi membutuhkan apa ya itu sediain. Harus ada bridging yang halus lah. Maksudnya kayak, Mas aku pengusaha kuliner Mas, apa yang harus aku jual? Ya masker, minuman anti corona lah. Seperti itu. Jadi kalau misal ditanya juga, Mas aku pedagang buah, aku dagang apa ya yang penuh dengan vitamin C dagangannya. Kemudian ada teman-teman yang kayak, Mas aku lagi nganggur banget nih, apa ya yang harus aku lakukan? Aku biasanya di rumah apa segala macam. Ya apa ya, banyak Mas, bisa bikin parcel kah buat ini, karena saya rasa nanti banyak orang juga yang nggak bisa mudik dan banyak. Mas Tom, buat apa peluang pasarnya besar juga ya? Iya besar Mas, itu peluang itu akan besar. Kartu ucapan yang bagus, kemudian ada juga peluang kayak kalau di era-era sekarang itu kayak ya yang Mas bilang tadi, topi anti corona, terus kemudian mungkin bisa juga kayak kayak anak-anak saya ini kan sekolah Mas, ada sekolah. Beberapa hari kemarin itu gurunya itu ini Mas nganterin sendiri, nganterin kayak permainan gitu loh Mas. Jadi biar anak ini juga di rumah itu tetap bermain juga. Ya saya pikir kalau misal teman usahanya ada importir apa segala macam, mainan-mainan anak itu sekarang trafficnya juga lagi bagus loh Mas. Betul. Iya. Karena saya nyewain saya habis terus rentalnya itu susah dapetnya. Terus ini teman saya tadi ada yang kesini, kebetulan juga kayak home service, kayak potong rambut, kayak eles dan segala macam. Cuma tetap Mas, bagaimanapun harus ya di situ itu juga ada rules yang harus ditaati. Misal gini Mas, orang itu kan sekarang mau makan Gojek terus mau potong rambut itu ketar-ketirnya itu apa? Steril. Maka kalau misal di tempat saya Mas, di tempatnya usaha saya yang kuliner, sei sapi itu ditulisin Mas di situ juga Mas. Ditulisin bahwasanya saya yang bernama Andi yang menyiapkan makanan ini, saya dengan keadaan tubuh normal, saya selalu bersih. Karena SOP saya apapun itu dari awal gak nyaman seperti apapun, intinya sarung tangan tidak boleh dilepaskan. Intinya pokoknya harus bersih.
Kenapa? Karena memang kebersihan ini adalah kunci daripada kesuksesan sebuah brand makanan juga, Mas. Dan sama kayak sekarang home service apa segala macam, salon home service sekarang sudah mulai banyak, Mas. Gitu loh. Iya, iya. Sudah mulai banyak. Jadi beberapa teman-teman yang usaha barber juga ada yang mulai bisa bernafas gitu loh. Dengan cara home service segala macam. Ya memang kita harus adaptif. Kalau misalnya nggak adaptif ya matilah. Oke, nah sempat ada perbincangan kalau tadi dari flashback dari Mas Tom, lalu mulai berbisnis sampai sekarang seperti apa, harus adaptif. Lalu untuk next-nya gimana nih Mas Tom? Karena nanti setelah kita selesai dari virus corona ini, pasti nanti perlu ada recovery secara ekonomi. Perlu nanti ada relaunching gitu ya. Nah, udah ada persiapan apa sih dari Mas Tom sendiri, kira-kira brand-brandnya ini untuk menghadapi pasca corona ini? Pokoknya corona selesai, Mas. Saya bikin event di toko saya 7 hari berturut-turut, Mas. Itu. Iya, saya bikin keramaian sepecah-pecahnya. Semua usaha saya yang terletak di Geden Semolo, itu total saya di situ ada 6 ruko, ada 4 unit usaha, yang di mana di situ nanti, Mas, saya datangkan influencer dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, yang kemudian eventnya tiap hari itu ganti-ganti rukonya, Mas. Karena orang itu kalau misal udah selesai corona, orang itu mau euforia, Mas. Mau kalau misal kata-kata Jawanya itu mau mencak-mencak, Mas. Orang mau mencak-mencak, mau liburan sejauh-jauhnya. Pasti. Kita di sini nggak memungkiri, Mas. Kalau misalnya kangen liburan, jancok kangen banget, Mas. Pengen lah makan liburan, pengen kumpul teman-teman. Apalagi Mas Tom kerjaannya jalan-jalan ke event-event, disuruh work from home gini. Aduh. Nggak bisa, Mas. Saya pikir nggak bisa. Kalau kemudian work from home, ya oke lah. Saya kalau nggak penting-penting aman, nggak bisnis, saya bakal nggak keluar rumah kok. Saya nggak ada nongkrong-nongkrong segala macam. Lagian nongkrong-nongkrong di mana udah nggak bisa. Tadi aja kita ke Starbucks aja udah nggak bisa nongkrong, Mas. Harus dibungkus. Ya, saya pikir semua juga susah untuk nongkrong. Dan kalau misal nongkrong pun dilihatin orang banyak, Mas. Nggak enak juga, nggak nyaman juga. Makanya saya juga sekarang lebih sering di rumah gitu loh. Tapi apakah kemudian kita nggak boleh keluar ya? Saya kira nggak bisa, Mas. Kita juga harus keluar. Gitu loh. Beberapa hal yang berhubungan dengan kerjaan, pabrik apa segala macam kita kan nyamperin juga. Jadi tipsnya jangan lupa buat teman-teman prepare pasca corona. Ini biasanya momen-momen di mana bisnis-bisnis yang bisnis ya, itu hanya beberapa orang yang menyadari betapa pentingnya relaunch lagi after corona, dan kalau teman-teman nggak sampai ketinggalan gerbongnya, itu bisa jadi bisnis teman-teman akan sulit untuk recovery lagi nantinya ya. Tapi gini teman-teman ya, buat teman-teman semuanya sekarang yang punya brand, jangan sampai tidak update. Jangan sampai tidak update. Karena ketika Anda nggak update, Anda mati. Update-nya itu sekarang juga harus relate. Apa yang paling relate adalah sumbang-sumbang. Adalah berbagi misal hand sanitizer, masker, semprot-semprot disinfektan, dan macam-macamnya. Karena kalau misal teman-teman melakukan itu, orang-orang akan respect, dan Anda akan mendapatkan follower-follower baru. Jadi Anda tidak hanya berpesta pora, tidak hanya mencari duit ketika eranya bagus. Ketika eranya seperti ini, kemudian kalian itu seakan-akan diem-diem baik, kalian nggak melakukan apapun, ya kalian tetap akan dicap. Brand kalian berarti hanya memanfaatkan hanya memanfaatkan masyarakat tanpa ada sebuah kontribusi. Jadi sebenarnya teman-teman semua yang punya brand, yang punya nama, influencer, yang punya follower banyak, ya jangan lupa lah minimal apalah. Kalau misal kalau misal memang nggak bisa sumbang secara besar, minimal mengajak orang-orang untuk menyumbang hal-hal kecil. Karena apa, Mas? Sama ketika kita ketika sampean lihat acara masak-masak, orang makan-makan, orang masak-masak, pasti kita jadi lapar, Mas. Ketika kemudian kita lihat orang yang baca-baca buku, lihat buku, kita pengen buku. Ketika teman-teman kita pada touring nih ke kemana kemari, kita pengen touring, Mas. Kita rasanya pengen beli mobil baru segala macam. Saya pikir ketika teman-teman di situ ngevideo, meng-story apapun itu, kecuali jangan secara ekstrim ya, kayak misal di video pas mukanya bapaknya gitu, jangan. Saya pikir ketika teman-teman itu mau untuk melakukan share kebaikan, ya orang-orang juga akan meniru kebaikan, Mas. Kan gitu. Setuju banget. Ini contoh nyatanya adalah Mas Tom sendiri. Saya selalu bilang juga ke teman pebisnis bahwa kita di saat ini
nggak bisa jualan, mungkin sebagian dari kita kesulitan untuk berjualan, kesulitan untuk mencari omset. Tapi bukan berarti tokonya teman-teman itu ibaratnya dihibernasikan. Tapi jangan. pelanggan itu dari mereka itu harus tahu brand kita, harus interaksi sama brand kita, harus kenal brand kita, baru bisa beli barang kita. Jangan mereka nggak bisa beli, itu membuat kita nggak melakukan sisanya yang step-step belakang tadi. Iya. Nah, makanya ini tadi dari Mas Tom ini penting banget, walaupun kita tetap nggak jualan di brand itu, tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain di brand itu ya. Iya. Jadi tetap harus, semuanya tetap harus awareness seperti yang tadi Mas Tom bilang. Oke, tetap harus punya dampak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri live kita kali ini nih Mas. Satu pertanyaan dari saya itu, sekarang kan Mas Tom udah ada 2 nih gambarannya nih, ada Ferin, ada Vela juga ya. Sekarang, wah, luar biasa ya. Siap. Mungkin pertanyaan saya buat Mas Tom adalah, kalau misalnya, ini mungkin agak sensitif dan boleh jawab, boleh nggak dijawab secara personal. Tapi sebagai figur ayah buat Ferin dan Vela mungkin. Nanti saat Mas Tom udah mulai tua, udah mulai dewasa gitu, terus anak-anak Mas Tom udah mulai dewasa juga. Nah, Mas Tom itu ingin diingat dari mereka sebagai orang tua yang kayak apa sih? Sebagai ayah yang kayak apa sih? Buat Ferin dan Vela gitu. Yes, saya pengen dikenal orang banyak, anak saya, istri saya, sebagai sosok pengusaha, pekerja keras, meskipun agak serampangan, tapi berdampak bagi orang banyak, Mas. Wow. Ya, saya nggak mau dikenal juga baik-baiknya doang. Ada sisi temperamennya, ada sisi selengeannya. Silakan dikenang juga. Karena hidup nggak sekaku itu sebenarnya. Hidup itu nggak sekaku itu. Hidup itu lakukan apapun yang kita mau, lakukan apapun yang kamu mau. Mau kita kemudian ketika kita mesuh kemudian membuat orang lain bahagia, membuat orang lain lebih notice, marah-marah membuat orang lain menjadi mungkin lebih memperhatikan omongan kita, ya lakukan. Kalau kemudian bisa membuat hal yang melo-melo, membuat orang nangis, ya silakan. Apapun itu lakukan, selama satu tidak merugikan orang lain, Mas. Intinya saya itu sih. Jadi kalaupun anak saya nanti kemudian beberapa pertanyaan ada yang kayak, Mas, apakah anaknya harus menjadi entrepreneur? Jawaban saya enggak. Saya enggak memaksakan itu. Karena kalau misal kemudian anak saya enggak menjadi entrepreneur, ya sudah, berarti saya memang kurang mendidik entrepreneur dari semenjak kecil. Gitu loh. Saya sebenarnya anak saya juga udah mulai tak ajari Mas dikit-dikit lah, meskipun umurnya masih baru mau 4 tahun ya. Kayak ngajak orang ngomong, minimal komunikasi lah Mas, mengajak komunikasi. Jadi kalau ada teman saya itu harus ke depan, harus ini, minimal itu kalau dulu sebelum social distancing Mas ya, harus cium tangan. Ya, segala macam. Jadi attitude kemudian komunikasi menurut saya itu yang pertama. Attitude sama komunikasi. Kalau kemudian kita ngomong untuk kecerdasan, saya kira kecerdasan itu belakang-belakangan, Mas. Orang punya kecerdasan luar biasa tanpa attitude, orang punya kecerdasan luar biasa tanpa komunikasi yang baik, tanpa menjadi orang yang menyenangkan, ya saya pikir ya orang itu nggak bakal bisa sukses dengan cepat. Itu kalau versi saya ya. Oke, thank you banget Mas Tom udah sharing-sharing, kayaknya udah hampir 1 jam juga. Terima kasih sama teman-teman pebisnis, dan teman-teman semoga mendapatkan inspirasi, mendapatkan perjalanan Mas Tom dari awal hingga sekarang, apa yang harus diperbuat hingga pasca corona nanti, termasuk sebagai figur seorang ayah juga tadi pastinya. Jadi thank you banget Mas hadir di Sekolah Pebisnis, dan sampai jumpa lagi di... Terima kasih Mas. Siap.